Setelah mempelajari dan mempraktekkan stoikisme selama 2 tahun, saya mendapatkan bahwa stoikisme itu sebenarnya bukan filsafat yang orisinil gitu ya. Bukan filsafat yang asli dari pemikirnya yang pertama, yaitu Zeno gitu ya. Dan mungkin semua stoik modern pun akan setuju terhadap pendapat saya karena memang ajaran-ajaran stoikisme ini diambil dari ajaran filosof-filosof sebelum Zeno gitu ya, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus dan semua filsuf-filsuf sebelum Zeno gitu. Dan di sini di segmen ini yaitu segmen Stoik pakai Q, saya akan berbicara tentang sumber dari segala sumber pemikiran stoikisme. Dan juga saya akan membahas buku-buku yang menurut saya menarik untuk dibaca dan untuk dipelajari agar saya bisa lebih mengerti tentang bagaimana cara memahami stoikisme. Pada saat video ini dibuat, saya baru saja menyelesaikan satu artikel di medium.com tentang bagaimana cara membaca buku yang ditulis oleh filosof-filosof Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Artikel ini sebagai media saya belajar untuk memperkuat argumen saya tentang stoikisme dan juga memperkuat keyakinan saya dan memperdalam pemahaman saya terhadap ajaran stoikisme. Dan di situ saya membicarakan tentang bagaimana caranya membaca buku-buku stoikisme yang ditulis oleh filosof yang saya sebutkan tadi gitu ya. Kenapa saya mengajarkan cara membaca? Karena buku-buku tersebut memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan, tetapi akan terasa ketika kita membaca buku dari filsuf tersebut gitu ya. Yang pertama itu adalah Seneca. Seneca itu adalah seorang politisi. Dia itu orang yang multitalenta, terutama di dalam dunia sastra gitu ya. Dia mampu menulis esai gitu ya dari semua banyak topik yang dia bicarakan. Dia tidak pernah keluar dari ajaran yang diyakininya yaitu stoikisme. Dan di situ saya membahas tentang, maksudnya di artikel itu saya membahas tentang buku yang saya pelajari juga yaitu Letters from a Stoic. Ini adalah bukunya. Buku ini cetakan Penguin Classics dan buku ini menarik bagi saya karena buku ini adalah kumpulan surat yang ditulis oleh Seneca untuk teman-temannya, untuk ayahnya, untuk ibunya, bahkan untuk pamannya. Dan surat-surat ini ditulis di akhir-akhir waktu hidupnya. Lalu setelah Seneca, saya menulis tentang bagaimana cara membaca buku Epictetus. Epictetus sebenarnya hanya seorang guru. Dia itu filosof yang tidak pernah menulis, atau setidaknya kita sejarawan tidak pernah menemukan hasil dari tulisan Epictetus sendiri gitu ya. Dan buku yang saya bahas adalah buku Discourses. Yang saya miliki ini keluaran Oxford Word Classic. Jadi terjemahan ini terjemahan yang paling baik menurut saya dan menurut semua stoik modern gitu. Dan buku ini adalah bundle, jadi Discourses, Fragment, dan Handbook. Lalu bagaimana kok Epictetus memiliki buku yang tidak pernah dia tulis? Dan sebenarnya buku ini ditulis oleh muridnya yang hampir setiap kelasnya itu ia hadiri, yaitu Arrian. Arrian itu adalah seorang politikus
dan dia rajin menulis ajaran yang dia dapatkan pada saat dia menghadiri kelas Epictetus. Nah, lalu yang terakhir adalah Marcus Aurelius. Marcus Aurelius, siapa yang tidak kenal Marcus Aurelius gitu ya? Tidak ada rasanya orang yang belajar filsafat tidak mengenal Marcus Aurelius. Dia adalah seorang kaisar gitu ya. Seorang kaisar yang bisa dibilang atau banyak orang bilang itu philosopher king. Dan bukunya Meditations itu buku yang sebenarnya tidak pernah ia tujukan untuk dibaca oleh banyak orang. Karena sebenarnya Meditation ini adalah buku yang ia tulis sebagai jurnal pribadinya. Pada saat dia memimpin tentaranya di perbatasan Germania, perbatasan Germania dan Roma gitu ya. Pada saat dia menahan barbarian masuk ke daerah kekuasaannya gitu. Nah, di artikel itu saya memberikan cara baca atau cara memahami buku-buku tersebut. Tetapi di sini saya tidak akan membicarakan artikel tersebut yang saya tulis, tetapi saya ingin membicarakan pendapat saya tentang 3 buku tersebut dan juga pendapat saya tentang stoikisme. Di awal tadi saya bilang stoikisme itu bukan filsafat yang orisinil gitu ya, dan itu saya dapatkan ketika saya membaca ketiga buku yang saya baca ini gitu. Karena apa? Karena pemikiran semua stoik gitu ya, pemikiran semua stoik itu di-backup atau memiliki landasan, yaitu teori-teori filsuf sebelumnya. Saya rasa yang sangat orisinil dari stoikisme adalah dikotomi kendali, gitu ya. Dikotomi kendali di mana tugas dari manusia, kata Epictetus dan kata Zeno juga, adalah memisahkan mana yang berada di dalam kendali dan mana yang berada di luar kendali. Itu adalah ajaran yang paling orisinil gitu ya. Dan bahkan pengikutnya pun tidak disebut sebagai Zenois atau apalah itu ya. Pengikutnya itu kan dipanggil sebagai Stoik itu karena bukan ajarannya, tetapi di mana mereka mengajar, yaitu di Stoa Poikile gitu ya. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang benar adanya, sebuah kebenaran yang nyata adanya gitu ya. Karena kita pun bisa melihat dari orang-orang pintar, orang-orang yang ahli di bidangnya sampai sekarang gitu, yang menulis-menulis buku, yang bukunya kita baca sekarang, itu mereka menulis ide-ide mereka tentang bagaimana cara menjalani hidup, tetapi mereka banyak juga mempelajari tentang teori yang mereka pikirkan menggunakan backup dari penulis atau buku-buku yang mereka baca gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak ada ajaran yang orisinil sampai sekarang pun gitu ya. Peneliti atau ilmuwan yang sekarang kita kenal yang memberikan banyak manfaat bagi hidup kita itu adalah peneliti yang melanjutkan peneliti sebelumnya gitu ya. Dan memberikan saran yang peneliti sebelumnya sarankan gitu ya. Dan kita pun bahkan sering mengutip kata-kata orang-orang di sekitar kita seperti orang tua, kakek, nenek, paman, bibi, bahkan teman kita ataupun guru kita. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang orisinil di dunia ini gitu ya. Itu yang saya pahami. Makanya saya bikin segmen ini yaitu segmen Stoik pakai Q, dan di episode selanjutnya saya akan membahas buku-buku menarik atau bahkan saya akan membahas bagaimana seseorang itu berpikir gitu ya. Bagaimana seseorang itu mengajukan pendapatnya, dan
saya pun di sini akan mengajukan pendapat saya gitu ya. Demikian episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.